Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita sampai kepada bab pasal keempat tentang tata cara mandi besar atau mandi jinabah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bab ini akan menjelaskan kepada kita tentang perhatian Islam terhadap kebersihan. Dan perintah mandi di dalam Islam terkandung di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya di sini surah Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Dan jika kamu dalam kondisi junub, maka mandilah. Kemudian terulang dalam surah An-Nisa ayat 43, wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasil. Jangan pula seseorang menghampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja sehingga dia mandi. Dan Nabi SAW mengatakan, "Idza tajawazal khitanu al-khitana faqad wajabal ghusl." Jika kemaluan bersentuh dengan kemaluan yang lainnya, maka mandi telah wajib atasnya. Artinya kalau seandainya seorang suami ataupun istri melakukan hubungan walaupun tidak mengeluarkan sperma, tapi kalau sudah bersentuhan antara kemaluan laki-laki dan wanita, maka sudah wajib mandi. Ini dalil yang disebutkan oleh pengarang, di mana Islam mewajibkan mandi besar kepada setiap orang yang terkena junub. Tentu hal-hal yang mewajibkan mandi bukan hanya sekedar junub saja, tapi juga banyak. Jadi hal-hal yang mewajibkan mandi itu bukan hanya sekedar junub saja. Tentu yang pertama karena jinabah. Maksudnya karena melakukan persetubuhan antara suami istri. Ini sudah jelas karena ayatnya surah Al-Maidah ayat 6 tadi menunjukkan tentang wajibnya mandi. Kemudian yang kedua, berhentinya darah haid. Berhentinya darah haid. Dan itu berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid
Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah satu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Terjadi perselisihan ulama, Bu. Yang dimaksud suci itu maksudnya apa? Jadi kalau ibu selesai haid, apakah yang dimaksud itu dengan mengeringnya darah di kemaluan seorang wanita? Berarti sudah dianggap suci dan suami sudah boleh melakukan hubungan walaupun belum mandi. Ataukah yang dimaksud di sini memang mandi? Jadi belum dikatakan suci sampai dia mandi. Di sini perselisihannya. Ada yang mengatakan sampai dia kering, ada yang mengatakan sampai dia mandi. Tetapi pendapat yang kehati-hatian tentu mandi lebih baik. Karena di sini Nabi SAW mengatakan, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidhatuki thumma igtasili. Berdiam dirilah selama darah haidmu menahanmu, kemudian mandilah. Berarti Nabi SAW memerintahkan kita untuk mandi. Ini yang kedua yang mewajibkan mandi adalah ketika berhentinya darah haid. Kemudian yang ketiga, orang masuk Islam. Orang masuk Islam, maka telah wajib baginya mandi. Jadi kalau ada seorang mu'alaf, dia masuk ke dalam Islam, maka yang mengislamkan dia harus memberitahu bahwa di dalam Islam itu ada kewajiban mandi bagi orang yang masuk ke dalam Islam. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika dia masuk Islam, Fatimah ketika itu adik beliau mengatakan ketika Umar meminta lembaran Quran, maka Fatimah menganjurkan Umar untuk mandi. Kemudian Umar pun mandi, kemudian membaca Quran, tiba-tiba hidayah masuk. Ini yang ketiga. Adapun dalilnya di sini dijelaskan adalah memerintahkan Sumamah Al-Hanafi untuk mandi ketika dia masuk Islam. Jadi kisahnya begini, Bu. Sumamah ibn Asal Al-Hanafi ini dia hendak umrah, tetapi ketika itu kan agamanya masih di atas kesyirikan. Tiba-tiba kemudian ketangkap oleh kaum muslimin. Maka dia pun diikat di tiang masjid, di tiang Masjid Nabawi. Dan Nabi SAW memperlakukan Sumamah ini sangat baik sekali. Dan Sumamah juga selama terikat dalam tiang itu, dia melihat bagaimana akhlak para sahabat yang luar biasa. Setiap Nabi SAW mendatangi Sumamah, maka Rasul selalu menawarkan keislaman, tapi dia tak mau juga. Akhirnya setelah 3 hari, maka Sumamah pun dilepas oleh Nabi SAW. Entah kenapa, ketika dia hendak berangkat umrah, tiba-tiba dia balik lagi menemui Nabi SAW dan ingin masuk Islam. Lah ketika itulah Nabi SAW merintahkan Sumamah untuk mandi. Kemudian setelah mandi, disuruh mengucap 2 kalimat syahadat.
Nah setelah itu baru Thumamah diajarkan oleh Nabi SAW cara umrah menurut Islam. Maka Thumamah pun kemudian berangkat umrah, tiba-tiba dihadang oleh para pembesar Quraisy dan hampir dibunuhnya. Tapi setelah mengetahui Thumamah ini pembesar di kabilahnya, maka mereka pun tidak membunuhnya. Apalagi kabilah Thumamah itu adalah pemasok makanan ke Mekah. Kalau sampai dibunuh bisa masalah. Ya. Syahidnya adalah Thumamah di sini mandi, baru kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang keempat adalah kematian. Jadi kalau orang meninggal dunia, maka wajib dimandikan jasadnya. Dalilnya adalah ketika putri Rasul meninggal, Zainab bintu Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis Bukhari, hadis ke-1255 dijelaskan bahwa Nabi memerintahkan untuk memandikan Zainab. Jadi Nabi memerintahkan untuk memandikan Zainab, menunjukkan bahwa orang yang meninggal harus dimandikan. Ya tentu tata caranya sama dengan orang mandi junub. Kemudian juga yang kelima sebagai tambahan adalah kematian al-ihtilam. Ihtilam itu artinya mimpi. Seseorang mimpi basah gitu ya. Mimpi melakukan hubungan di dalam mimpinya, kemudian ketika terbangun rupanya mengeluarkan sperma. Maka orang yang mimpi basah ini wajib mandi. Wajib mandi. Lah dalam mimpi itu ibrahnya itu bukan masalah mimpinya, tetapi inti daripada mimpi itu adalah keluar spermanya. Jadi umpamanya seseorang bermimpi, dalam mimpinya dia melakukan hubungan suami istri. Kemudian ketika terbangun nampaklah ada sperma, maka wajib mandi. Kedua, seseorang bermimpi melakukan hubungan suami istri, ketika terbangun kok tidak ada sperma, tidak wajib mandi. Walaupun di dalam mimpinya dia melakukan hubungan. Tapi karena ibrah itu adalah keluar sperma, kalau setelah mimpi kok tidak nampak ada sperma yang keluar, berarti tidak wajib mandi. Kemudian yang ketiga, di dalam mimpi itu tidak ada hubungan antar suami istri itu. Tiba-tiba ketika terbangun kok keluar sperma, wajib mandi. Jadi ibrahnya itu adalah di keluar sperma, keluar air mani. Kalau sampai keluar, maka wajib mandi. Ya, wajib mandi. Termasuk juga mengeluarkan sperma dikarenakan perkara yang lain. Dia tidak mimpi, dia tidak melakukan hubungan suami istri, mungkin dengan cara dikeluarkan dengan cara lain sampai keluar, maka itu pun wajib mandi. Karena mengeluarkan sperma itu sudah diwajibkan mandi. Nah ini diantara kenapa kemudian mandi itu menjadi wajib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wanita nifas. Ya, wanita nifas juga wajib mandi kalau sudah selesai nifasnya. Jadi kalau selesai nifasnya wajib mandi. Termasuk juga seorang suami istri melakukan hubungan tidak mengeluarkan sperma, Bu. Tetapi masalahnya antar kemaluan suami dan istri itu sudah bersentuhan. Walaupun hanya sekejap, berarti sudah mewajibkan mandi. Inilah perkara-perkara yang para ulama mengatakan sebab-sebab wajib mandi. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun
hal-hal yang mewajibkan mandi yang diperselisihkan tentunya ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Seperti seseorang mandi Jumat. Mandi Jumat ini memang ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Diperselisihkan para ulama ya, masalah mandi Jumat ini. Kemudian juga yang kedua, mandi ketika hari Id. Ketika hari Id, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu sangat dianjurkan dan disunahkan seseorang itu mandi di hari Id untuk melaksanakan sholat. Kemudian juga mandi untuk melaksanakan sholat istisqa, itu juga dianjurkan, tapi tidak wajib, sunnah saja. Ataupun mandi untuk melaksanakan sholat khusuf, sholat gerhana, itu juga bukan wajib, hanya dianjurkan saja. Kemudian mandi untuk ihram ketika haji atau umrah, itu juga dianjurkan, tidak wajib hukumnya. Termasuk juga orang yang mandi selesai memandikan mayat. Orang yang mandi selesai memandikan mayat itu sunnah hukumnya dan tidak wajib. Kemudian juga mandi ketika masuk kota Madinah, sebelum masuk ya. Kemudian juga mandi ketika hendak sa'i, itu juga sunnah. Atau mandi ketika hendak tawaf, mandi ketika hendak lempar jumrah, mandi ketika hendak mabit di Muzdalifah, mandi ketika wukuf di Arafah. Ini bagi orang-orang yang haji ya. Ataupun mandi karena sadar dari kegilaan, dia gila lama kemudian sembuh ya, itu juga sunnah hukumnya. Seseorang melaksanakan mandi. Jadi inilah perkara-perkara faktor kenapa kemudian Islam juga sangat menganjurkan untuk melakukan mandi, tapi tidak sampai wajib ya perkara-perkara tadi, karena yang wajib itu sudah jelas tadi, ada sekitar 6 atau 7 yang sudah saya sebutkan tadi. Taib, sekarang hal-hal yang difardukan, disunahkan dan juga dimakruhkan saat mandi, apa saja? Hal-hal yang diwajibkan, disunahkan dan juga dimakruhkan saat mandi. Pertama, hal-hal yang diwajibkan atau difardukan saat mandi. Pertama adalah niat. Niat ini penting karena niat itulah yang membedakan antara mandi wajib dan mandi biasa. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan setiap orang itu akan memperoleh sesuatu apa yang diniatkannya. Jadi niat itu penting, jangan lupa. Sekali lagi, karena niat itu membedakan kapan ibu mandi bersih dan kapan ibu itu mandi junub. Kemudian yang kedua yang wajib adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh secara merata. Menyiramkan air ke seluruh tubuh secara merata. Jadi jangan sampai air yang ditumpahkan ke dalam badan kita itu ada di antara badan kita yang tidak tersentuh. Jadi betul-betul merata dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sampai pori-pori di rambut itu harus kena. Kemudian yang ketiga, menggosok salah-salah jari dan mengurai rambut kepala dan rambut yang lainnya, serta memperhatikan bagian-bagian anggota tubuh yang sulit tersentuh dengan air, seperti pusar. Kadang-kadang lupa gitu ya, pusar pun harus digosok gitu ya, supaya masuk air ke dalam lubang pusar itu. Pokoknya daerah-daerah yang sulit disentuh air ketika disiramkan ke seluruh tubuh, maka itu harus digosok dengan tangan supaya
betul-betul tidak ada satupun kulit dalam badan ini kecuali tersentuh. Karena itu di antara kewajiban mandi, seluruh tubuhnya harus tersentuh air. Ini 3 perkara yang disebut dengan kewajiban yang harus dilakukan orang yang sedang mandi junub. Kemudian yang kedua, hal-hal yang disunnahkan. Pertama, membaca basmalah. Membaca basmalah itu hukumnya sunnah. Karena setiap perkara itu kalau dimulai dengan basmalah, maka akan berkah. Tapi segala sesuatu yang tidak dimulai dengan basmalah, maka akan hilang berkahnya. Maka bacalah basmalah sebelum melaksanakan mandi. Ya kalau seandainya mandinya di kamar mandi, ya jangan di kamar mandi baca basmalahnya, Bu. Ketika masuk, ya ketika di luar kamar mandi baca basmalah baru masuk ke kamar mandi, karena tidak boleh mengucap basmalah di kamar mandi. Kemudian yang kedua, membasuh kedua telapak tangan. Ya ini kan permulaan lah, seperti orang berwudu, ya tentu telapak tangan dulu dibasuh. Kemudian yang ketiga, dimulai dengan menghilangkan kotoran. Jadi setelah membasuh tangan, ibu cebok itu ya, bersihkan di sekitar dubul dan kubur, bersihkan pakai sabun. Maka setelah kemudian dipastikan hilang kotorannya, hilang najisnya, baru kemudian yang keempat, mendahulukan anggota wudu sebelum membasuh tubuh. Jadi kalau bisa berwudu dulu. Kalau bisa berwudu. Memang wudu ini menjadi beberapa kaifiyah, beberapa cara yang disebutkan para ulama fikih. Bisa dengan cara wudu sempurna, Bu. Jadi sebelum mandi besar, ibu wudu dulu dengan sempurna. Seperti ya ibu yang ibu lakukan lah, wudu kan ma'ruf gitu ya. Atau yang kedua, ibu berwudu tapi tidak sempurna dengan meninggalkan kaki. Jadi kakinya itu dibasuh setelah mandi. Tetapi kebanyakan tata cara mandi, maka sebaiknya berwudu dengan cara sempurna. Ya seperti ibu wudu hendak sholat, berwudu dulu seperti itu. Baru setelah kemudian berwudu, di sini disebutkan berkumur-kumur, kemudian menghirup air serta membasuh lubang kedua telinga dan bagian-bagian dalam yang lainnya. Jadi setelah berwudu mungkin areal-areal yang tidak bisa dijangkau dengan air kecuali dengan tangan gitu ya, atau berkumur-kumur, maka lakukan. Baru setelah itu ibu siram kepala. Jadi siram kepala. Jadi sebelum membasuh badan, ibu menyiram dulu kepalanya pakai sampo, ya dibersihkan dulu rambutnya. Kemudian setelah membersihkan kepala dengan menyela-nyela tentunya supaya pori-porinya juga terkena, barulah kemudian ibu memulai dengan yang sebelah kanan, badan sebelah kanan. Jadi bahu sebelah kanan ibu basuh, setelah kemudian sebelah kanan baru beralih ke sebelah kiri. Beralih ke sebelah kiri, baru kemudian setelah itu mandi secara keseluruhan. Karena yang sunnah-sunnah ibu sudah lakukan. Lah ini yang disebut dengan mandi sempurna, Bu. Jadi mandi sempurna ini seperti ini namanya. Tetapi ada sifat mandi itu yang tidak sempurna, tetapi sah. Namanya mandi yang penting sah. Dengan cara apa? Dengan cara membanjur seluruh badan, yang penting kena semua. Dari atas kepala sampai kaki ibu jegar-jegur bahasanya ya. Dan tidak ada satupun dari anggota badan kecuali tersentuh air. Atau ibu umpamanya punya kolam renang, jegur ke kolam renang gitu ya. Itu kan sudah basah semua tuh.
atau merendam di kolam sehingga tidak ada satupun anggota badan kecuali tersentuh air, maka itu sudah dianggap mandi jinabah. Yang jelas yang membedakan itu mandi biasa dengan mandi jinabah adalah yang penting niatnya. Jadi ketika ibu terjun payung ke kolam renang itu, ibu itu sudah niat mandi junub, maka ketika jegur kemudian keluar dari kolam sudah sah. Itu namanya mandi yang penting sah namanya. Ya, tetapi bagaimanapun tata cara yang sempurna adalah tadi yang saya sebutkan, ya kan? Ya, pertama membaca basmalah, yang kedua membasuh telapak tangan, yang ketiga membersihkan kemaluan, dubur dan kubul, kemudian berkumur-kumur, kemudian membersihkan kotoran di sela-sela yang susah tersentuh air, baru kemudian membasuh kepala, kemudian setelah kepala bersih baru kemudian sebelah kanan badan, kemudian sebelah kiri badan, baru kemudian mandi secara keseluruhan, kemudian terakhir mencuci kaki. Itu namanya mandi sempurna. Nah, ini jadi mandi junub itu ada dua cara, ada mandi sempurna, ada mandi biasa. Yang membedakan adalah niatnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini juga yang ketiga, hal-hal yang dimakruhkan dalam mandi. Apa saja hal-hal yang dimakruhkan? Ada 5. Pertama, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Jadi secukupnya saja kalau mandi. Jangan berlebih-lebihan. Yang kedua, mandi di tempat yang najis, karena dikhawatirkan akan terkena najis. Kemudian yang ketiga, mandi dengan air lebihan dari yang dipakai bersuci oleh istri. Karena Rasul melarang bersuci dengan air lebihan dari air yang dipakai bersuci oleh istri sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Tapi pendapat yang kuat tidak. Boleh, ya. Pendapat yang kuat boleh kita menggunakan bekas sisa orang lain mandi. Karena Rasul pun pernah mandi satu bejana dengan Aisyah. Kemudian yang keempat, mandi tanpa penutup berupa dinding atau benda lainnya berdasarkan sebuah hadis yang dikatakan oleh Maimunah, wada'tu lin-nabi ma'an wa satartuhu faghtasal. Aku meletakkan air untuk Nabi dan aku menutupi beliau lalu beliau mandi. Karena bagaimanapun Allah itu zat yang maha sitir, yang maha malu dan sitir. Innallaha hayyun sitir yuhibbul haya fa idza ightasala ahadukum falyastatir. Sungguhnya Allah itu maha pemalu lagi maha tertutup, yang mencintai orang yang pemalu. Karena itu jika salah seorang di antara kalian mandi, hendaklah dia menutup, jangan sampai nampak oleh orang lain. Dan yang terakhir, mandi di air yang tenggenang. Rasul mengatakan, la yaghtasilanna ahadukum fil ma'i daim wa huwa junubun. Hendaklah salah seorang di antara kalian tidak mandi di air yang tenggenang sedangkan dia dalam kondisi junub. Jadi hendaklah diciduk, Bu. Pamannya ibu di kamar mandi, itu kan tenggenang kan, Bu, di kamar mandi pamannya ada bak-bakannya, ya kan. Ibu jangan masuk ke bak-bakan, nggak muat juga kan itu. Jadi cukup diciduk saja, ya, karena makruh hukumnya. Orang yang sedang junub nyemplung ke bak-bakan, lain kalau kolam renang itu kan banyak gitu ya airnya. Kalau di bak-bakan di kamar mandi kan tak banyak airnya. Makanya hukumnya makruh. Nah, inilah 3 perkara yang harus diperhatikan saat mandi. Yang wajib apa, yang sunnah apa, dan yang makruh itu apa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang ketiga di sini tentang tata cara mandi. Pengarang mengatakan, hendaklah seseorang yang mandi membaca basmalah seraya meniatkan mandinya untuk menghilangkan hadas besar. Ini yang pertama, baca basmalah kemudian niat menghilangkan hadas besar. Lalu membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Lalu beristijmar membersihkan kotoran
dan membasuh kemaluannya dan duburnya dan bagian anggota tubuh di sekitar keduanya dari kotoran. Lalu berwudu seraya berniat menghilangkan hadas kecil tanpa membasuh kedua kaki. Tapi boleh juga membasuh kedua kaki dengan sempurna. Karena ia dibolehkan membasuh keduanya bersama wudunya atau menangguhkan membasuh keduanya hingga akhir mandinya. Artinya bisa wudu sempurna, bisa tidak sempurna. Sudah dijelaskan tadi. Lalu membenamkan kedua telapak tangannya ke dalam air lalu mengurai pangkal rambut kepalanya dengan kedua telapak tangannya, lalu membasuh kepalanya dan kedua telinganya sebanyak 3 kali dengan 3 kali cidukan. Lalu menyiramkan air ke bagian tubuhnya yang sebelah kanan dari atas ke bawah, lalu menyiram ke bagian tubuhnya sebelah kiri dari atas ke bawah. Pada saat menyiramkan air ke tubuh, maka yang perlu diperhatikan adalah bagian tubuh yang tersembunyi yang sulit tersiram air, seperti pusar, bagian tubuh yang ada lekukan di bawah kedua ketiak, bagian tubuh yang ada di bawah kedua lutut, dan lain-lain. Itu diperhatikan, harus kena air. Ya. Hal ini berdasarkan keterangan Aisyah, apabila Nabi SAW hendak mandi jinabah, beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya sebelum memasukkan keduanya ke dalam tempat air, kemudian membasuh kemaluannya dan berwudu seperti wudu untuk menunaikan sholat, kemudian membasahi rambutnya dan menyiram kepalanya sebanyak 3 kali, selanjutnya menyiram air ke seluruh tubuhnya. Itulah tata cara mandi junub yang benar sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini pembahasan terakhir, hal-hal yang dilarang saat jinabah. Apa saja hal-hal yang tidak boleh ketika ibu itu sedang junub? Pertama di sini membaca Quran, kecuali ta'awud dan yang sejenisnya, doa yang disandarkan kepada sabda Nabi SAW, la taqra'ul haid walal junub syai'an minal Quran. Perempuan yang sedang haid serta orang yang sedang junub tidak dibolehkan membaca sesuatu pun dalam Al-Quran. Kemudian berdasarkan keterangan Ali bahwa Nabi SAW biasa membaca Al-Quran kepada kami pada setiap kesempatan selama beliau tidak sedang junub. Tetapi alhamdulillah Bu, sekarang Allah sudah mudahkan. Ya kan? Allah sudah mudahkan dengan adanya mushaf. Dengan adanya mushaf yang terdapat dalam handphone. Jadi ibu boleh kemudian juga membaca Al-Quran lewat mushaf. Karena kan ada yang mengatakan bahwa mushaf itu berbeda dengan handphone. Handphone bukan mushaf. Dan mushaf bukan handphone. Jadi handphone dia sendiri, karena dia bisa dihilangkan, bisa dimunculkan dengan aplikasi itu. Maka sebagian para ulama mutaakhirin kontemporer mengatakan tidak mengapa seseorang yang sedang haid, sedang junub membaca Quran lewat handphone, tetapi dilarang keras lewat mushaf. Ya, ini yang harus ibu perhatikan juga. Kemudian yang kedua, memasuki masjid kecuali hanya sekedar melintasnya. Umpamanya ngambil sesuatu di masjid, entah ketinggalan tas, ketinggalan dompet, ketinggalan apa gitu kan, hanya sekedar melintas saja maka boleh. Tapi kalau i'tikaf maka tidak boleh. Kemudian yang ketiga, menunaikan salat, baik salat fardu maupun salat sunnah. Terlarang orang yang sedang junub dia melaksanakan salat, bahkan tidak boleh puasa. Ya, hal-hal yang dilarang, bukan hanya salat saja. Orang yang sedang junub itu puasa pun kalau bagi orang haid tidak boleh. Ya, tapi kalau puasa bagi orang yang junub boleh. Maksudnya ibu berhubungan suami istri, kemudian lepas subuh belum mandi, sahkah puasanya? Puasanya sah. Tapi bagi orang yang haid tidak bisa. Orang haid tidak bisa puasa. Tapi kalau orang yang junub boleh. Tapi khusus sholat, mau yang junub mau yang haid tidak boleh. Dua-duanya terlarang. Karena Allah mengatakan di sini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan yang terakhir disebutkan di sini menyentuh Al-Quran meskipun menggunakan kayu atau benda lainnya berdasarkan Al-Quran innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Dan Rasul mengatakan la tamassul Quran illa wa anta tahirun. Janganlah kamu menyentuh Quran kecuali kamu dalam kondisi suci. Inilah diantara pembahasan tentang tata cara mandi junub, apa yang wajib, apa yang sunnah, dan apa yang makruh, dan apa hal-hal yang tidak boleh dilakukan orang yang sedang junub. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita hanya memberikan catatan-catatan penting saja karena memang kitab ini sudah sempurna pembahasannya sehingga hanya menambah sedikit-sedikit saja yang tidak tercantum dalam tulisan beliau pengarang rahimahullah taala. Taib, sampai di sini. Kita buka tanya jawab, silakan. Ya. Iya, alhamdulillah. Memang ini kan pendapat beliau di sini. Pendapat pengarang Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu taala. Tapi kalau menyentuh Al-Qur'an itu tanpa bersentuhan secara langsung, seperti menggunakan kain, enggak masalah. Ya, dipindah seperti itu. Tetapi sekali lagi yang penting adalah jangan sampai gara-gara ibu sedang haid tidak baca Quran. Ibu bisa baca dengan hafalan ibu. Ya. Ibu bisa membaca dengan hafalan. Ataupun sekali lagi ibu bisa membaca dengan cara pegang handphone, karena handphone itu bukan mushaf. Jadi bisa menggunakan aplikasi yang ada di handphone. Sehingga karena di waktu haid itu kan orang lagi malas-malasnya kan Bu, kadang-kadang malas zikir, malas ini, maka jangan sampai kemalasan itu kemudian menjauhkan ibu dari ibadah. Maka bisa menggunakan alat-alat handphone yang ada di tangan-tangan ibu untuk melihat Quran. Tapi kalau memegang mushaf secara langsung sebaiknya dihindari. Tapi kalau seandainya menggunakan penghalang seperti kain untuk dipindahkan, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Taib, kalau tidak ada yang bertanya, sampai di sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam.